Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi pembelajaran fikih hari ini itu tentang masalah ibadah haji. Ya, tentang masalah ibadah haji yang mana termasuk ibadah haji tersebut termasuk rukun Islam. Itu ya, bagian pokok daripada Islam. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama tentang pengertian dan hukum haji. Ya, pengertian apa yang maksud dengan haji dan hukumnya bagaimana. Dan juga syarat wajib haji. Ini adalah pokok bahasan yang insya Allah kita bahas walaupun secara singkat pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama kita bahas tentang pengertian haji. Jadi apa yang dimaksud dengan haji itu atau apa yang dimaksud dengan ibadah haji itu ya. Nah, istilah haji yaitu berasal dari kata haja. Itu yang bisa diartikan maksudnya berziarah ke ya, atau berziarah, atau juga bermaksud atau menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Ini pengertian haji secara bahasa, bisa diartikan bermaksud atau menyengaja ya. Menyengaja apa? Itu menuju ke tempat yang diagungkan oleh siapa? Oleh Allah. Itu pengertian ibadah haji secara bahasa. Nah, adapun pengertian secara istilah, yang dimaksud dengan haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah. Jadi mengunjungi Ka'bah dengan sengaja. Untuk apa? Yaitu untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, ya, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan juga mengharap keridhaan Allah. Ya, yaitu dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi waktunya telah ditentukan kapan kita boleh atau harus melaksanakan ibadah haji itu. Juga kemana ya? Itu ke Mekah, itu ke Ka'bah. Untuk apa? Di antaranya ibadahnya tawaf, sa'i, wukuf, dan juga ibadah-ibadah lain yang menyangkut tentang pelaksanaan ibadah haji. Ini pengertian ibadah haji baik secara bahasa ataupun secara istilah. Selanjutnya bagaimana hukumnya ibadah haji itu atau bagaimana hukumnya haji itu ya. Nah, mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain. Ya, wajib ya, sekali dalam seumur hidup. Jadi kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf, yang sudah terkena kewajiban dan mampu melaksanakannya. Maksudnya mampu melaksanakan ibadah haji. Jadi sekali lagi hukumnya itulah wajib ya bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah ya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, itu yang mampu. Jadi hukumnya sekali lagi wajib ain bagi yang mampu, itu fardu ain bagi yang mampu. Yang mampu tidak melaksanakan maka hukumnya dosa besar. Selanjutnya syarat-syarat haji ya. Itu syarat wajib haji. Apa saja? Yang pertama yaitu beragama Islam. Non-muslim tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua juga berakal sehat ya. Orang yang berakal beragama Islam juga berakal sehat. Juga sudah balik, merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya ya. Yang selanjutnya itu kuasa atau mampu mengerjakannya ya. Kalau yang tidak mampu itu tidak wajib, tidak kuasa tidak wajib ya. Jadi kewajibannya itu hanya bagi yang mampu mengerjakan ibadah haji. Nah, yang dimaksud dengan kuasa atau mampu dalam mengerjakan ibadah haji apa saja? Yaitu yang pertama ya, sehat jasmani dan rohani. Berarti orang sakit yang tidak mampu pergi melaksanakan ibadah haji maka tidak dosa ya, tidak wajib atau termasuk pada orang yang tidak mampu atau tidak kuasa. Yang kedua mempunyai ongkos ya dan cukup bekal dalam perjalanan. Jadi mempunyai materi ya
baik itu mulai pada persiapan termasuk ongkos juga apa bagi bekal keluarga yang ditinggalkan. Jadi bukan hanya ongkos saja untuk bekal di sana ya, juga bekal bagi orang yang ditinggalkan, contoh seperti anak ya, untuk makannya, untuk apanya, keperluannya sehari-hari selama ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Juga adanya kendaraan yang diperlukan, jadi ada alat transportasi. Walaupun uang banyak, kalau tidak ada alat transportasi, kalau zaman sekarang itu kapal udara ya, kalau zaman dulu itu kapal laut ya. Ya, kalau tidak ada maka tidak wajib atau termasuk pada orang yang tidak mampu, walaupun uangnya banyak, walaupun jasmaninya sehat, rohaninya sehat, uang ada, tetapi tidak ada kendaraan untuk menuju ke Baitullah, maka tergolong kepada orang yang tidak mampu atau tidak kuasa ya. Selanjutnya, aman dalam perjalanan. Apakah dalam perjalanan mulai berangkat sampai ke tempat tujuan aman tidak? Ya, kalau makan di perjalanan ada suatu negara yang dalam kondisi peperangan atau apa, maka itu tidak wajib ya. Ini aman-aman di perjalanan ya, aman-aman saja, maka itu wajib. Juga bagi wanita ya, harus ada muhrim yang menyertainya, yang menemaninya. Memakan orang tua ibunya ya, suaminya sudah meninggal, maka ya muhrimnya diantaranya seperti mana, seperti apakah dengan anak ya, itu ya. Memakan tidak ada muhrim maka tidak wajib. Demikianlah materi pembahasan materi kali ini, walaupun secara singkat ya, tentang masalah ibadah haji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.